الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari yang berkah ini tidak pernah terhenti dari lisan kita untuk, atau mungkin terbangun tapi dengan aktivitas yang berbeda dengan kita. Ada yang bangun pagi hari langsung ya ingat kerjaan, ya langsung keluar rumah, tinggalkan rumah untuk bekerja. Ya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah bangunkan kita di pagi hari, di subuh hari. Ya, tentunya sebelumnya kita sahur atau qiyamul lail, kemudian kita melaksanakan ibadah subuh. Jadi yang penuh keberkahan ini, maka ini adalah salah satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena kalau kita hitung-hitung, Mbak, ya jamaah salat subuh ini, berjamaah subuh ini, ya ada keistimewaan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya rak'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, kita salat sunnah saja 2 rakaat setelah azan subuh, ya sambil menunggu iqamat. Itu kelebihannya apa, Pak? Dunia dan apa yang ada di dalamnya ini itu tidak ada apanya, tidak ada bandingannya. Ya, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia beserta apa yang ada di dalamnya. Ya, makanya sangat disayangkan kalau ada orang yang keluar rumah, ya meskipun dengan tujuan mencari nafkah, ya meninggalkan sholat subuh berjauh, bahkan ada yang meninggalkan sholat subuhnya, Pak. Ya, sebenarnya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya sholat sunnahnya 2 rakaat saja itu lebih baik dari apa yang kita kejar-kejar di pagi hari. Namun tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan itu. Bahkan saking pentingnya, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uha la fil hadri wa la fis safar. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh ini, baik ketika Nabi sedang safar, ya. Seperti yang kita pahami, Pak. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir itu dibolehkan baginya untuk menjamak 2 salat. Duhur dengan asar dijamak, maghrib dengan isya dijamak. Artinya ada keringanan untuk mengurangi jumlah rakaat yang harusnya 4, itu boleh dikerjakan 2, namanya qasar. Tapi khusus untuk sholat sunnah subuh Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa ya ini bukan hal yang biasa untuk kita tinggalkan. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita bangun sholat subuh dan melaksanakannya secara berjamaah. Secara tidak langsung kita sedang ya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempasrahkan semua urusan kita kepada Allah, dan kita termasuk di bawah golongan orang-orang yang di bawah perlindungan Allah. Ya, kalau distilahkan fi zimmatillah, di bawah tanggungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah fahuwa fi amanillah. Dia berada di bawah tanggungan keamanan Allah. Ya, di bawah pengawalan kalau bahasa kita ya. Ya, orang keluar rumah, misalnya orang-orang penting, Pak, butuh pengawalan. Ya, kadang berapa mobil berjejer untuk mengkawal. Ya,
Waktu macet bisa diberikan jalan. Kenapa? Ada yang kawal, Pak. Ya, ada yang lindungin. Ya, ada yang jagain. Tapi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, perlindungan itu, penjagaan itu, pengawalan itu, tamin itu kita bisa dapatkan dengan salat subuh. Ya, kata Rasulullah, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh maka dia berada di bawah tanggungan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Al-Qurtubi, dia berada di bawah pengamanan Allah, ya. Wallahu qad ajarah. Allah telah melindunginya. Fala yanbaghi li ahadin ay yata'arrada lahu bi dhurrin aw adha. Maka orang yang telah berada di bawah perlindungan kekuasaan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Ya, kalau kita mungkin merasa keluar rumah takut ada yang ganggu, takut ada yang jahilin kita, atau takut ada yang iseng, atau bahkan memberikan mudarat kepada kita, yakinlah Pak, dengan salat subuh yang kita kerjakan, kita sedang menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di bawah perlindungan Allah. Inilah yang menjadikan kita begitu semangat untuk berlomba-lomba, ya, untuk mengerjakan salat subuh secara berjamaah ini. Ya, kemudian termasuk waktu subuh ini adalah waktu yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, Pak. Ya, kata Rasulullah, waktu subuh ini waktu multaqa. Ya, multaqa itu artinya waktu pertemuan. Siapa? Malakatul lail atau malaikatul lail wa malaikatul nahar. Ya, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah di malam hari, yaitu berpamitan di waktu subuh. Dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah di pagi hari itu datang di waktu subuh. Makanya dinamakan multaqa malaikatul lail wa malaikatul nahar. Waktu subuh ini adalah waktu pertemuan antara malaikat yang diutus oleh Allah di malam hari dengan malaikat yang diutus untuk di siang hari. Makanya salat subuh ini dinamakan masyhuda, waktu yang disaksikan. Ya kan, dalam surah Al-Isra disebutkan, Pak, ya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang perlu kita syukuri semua ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang, ya, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan itu. Ya, di samping di luar sana mungkin banyak orang-orang yang sedang, ya, berlomba-lomba untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka rela, ya, meninggalkan waktu subuhnya demi mengejar semua itu. Tapi, ya, apa kata Allah? Ya, tidak akan diberikan kecuali apa yang ditakdirkan untuk kita. Jamaah salat subuh dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, adapun kajian kita di subuh hari ini, ya, sebagaimana disampaikan oleh panitia, ya, berkaitan dengan, ya, perjumpaan yang dinantikan di akhirat. Ya, perjumpaan yang dinantikan atau perjumpaan yang kita idam-idamkan. Ya, setiap hamba jamaah rahimakumullah, ya, yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka mendambakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah, maka pastilah kita mengidam-idamkan pertemuan kita dengan Allah di akhirat kelak dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang kita, ya, inginkan, dan tentunya dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Orang-orang yang mencintai Allah, ya, itu sangat besar kecintaannya kepada Allah melebihi yang lain. Ya, hal inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Ya, saking besarnya kecintaan mereka kepada Allah, ya, tidak sah keimanan seseorang sampai kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Ya, bahkan dengan, ya, kalau kita bandingkan dengan diri kita sendiri, ya, termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah keimanan kita sampai kita mencintai Rasulullah dibandingkan apa? Lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dengan yang lain. Orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ya, keluarga kita, kerabat kita. Ini adalah orang-orang yang berhak kita cintai,
Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada mereka mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Ya. Termasuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa kita mencintai Allah Azza wa Jalla? Atau mengapa ya Allah yang menjadi prioritas kecintaan kita yang paling utama? Ya, mengapa ibu bapak yang dirahmati oleh Allah? Ya, mungkin jawabannya kita sudah faham. Ya. Kita tahu mengapa Allah yang menjadi lebih utama kita cintai dibandingkan yang lain. Karena Allah adalah ya zat yang paling sempurna. Ini salah satu alasannya. Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya, manusia itu tabiatnya Pak, ya suka pada hal-hal yang perfect, sempurna. Ya, seorang suami misalnya suka kalau ya istrinya ini tampil dalam ya keadaan yang sempurna di mata suami, dan sebaliknya ya seorang suami, seorang istri suka ya kalau ya suaminya ini ya tampil dalam kondisi yang menarik di mata istrinya. Ya, kan ini adalah sesuatu yang disyariatkan, disunnahkan. Ya, jangan malah sebaliknya ya. Seorang istri misalnya di rumah biasa-biasa saja, begitu keluar rumah luar biasa. Ya, itu terbalik Pak. Ya, artinya apa? Tabiat manusia suka pada hal yang sempurna. Ya, kita mencintai para ulama misalnya. Ya, kita mencintai para ulama karena pada ulama itu terdapat beberapa hal yang sempurna, misalnya keilmuannya, akhlaknya, adabnya, keimanannya kepada Allah. Makanya kita mencintainya. Ya, mencintai orang-orang soleh. Ya, karena mungkin dalam dirinya terdapat kesempurnaan, kebaikan yang kita inginkan. Dan juga tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, alasan yang pertama kita mencintai Allah karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla ya yang memberikan semuanya kepada kita. Rezeki Allah yang menanggung. Ya, kita hidup di dunia ini Allah yang menghidupkan. Ya, contohnya tadi Allah yang menjaga kita. Allah yang melindungi kita, Allah yang memberikan kita keturunan, anak-anak yang soleh, kesehatan, ya, keimanan, ya, kemudian ya keistiqomahan di dalam menjalankan syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berikan itu semua, Pak? Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kata Allah, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Ya, tidak ada pun satu kenikmatan yang kita rasakan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak kita misalnya, ya, pagi-pagi ya sudah ada makanan di rumah. Mereka ke sekolah bisa bawa uang jajan. Ya, mungkin itu lewat wasilah tangan kita, Pak. Kita yang bekerja, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki anak-anak kita itu Allah yang tanggung, bukan dari kita. Kita hanya wasilah saja. Allah menitipkan kepada kita, kemudian kita serahkan pada anak-anak kita. Ya, kita serahkan pada istri kita. Kita serahkan pada orang tua kita. Itu rezeki mereka, Allah yang tanggung, tapi lewat perantaraan wasilah kita sebagai ya kepala rumah tangga misalnya. Ya, maka semua ya pemberian-pemberian, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu semuanya adalah ya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah yang menjadi alasan mengapa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan dan menghidupkan kita. Ya, kemudian kelak Allah yang mematikan dan membangkitkan kita. Jamaah rahimakumullah jami'an. Ya, seorang hamba yang betul-betul mencintai Allah dengan kecintaan yang sebenarnya, maka mereka senantiasa menanti-nantikan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Perjumpaan yang kita nantikan adalah perjumpaan dengan Allah di surga, Pak. Ya, atau bahkan bisa melihat wajah Allah di surga. Ya, karena ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara keimanan kita meyakini bahwasanya kelak kita ya akan berjumpa dengan Allah di surga. Ya. Dan ini adalah kenikmatan yang paling besar, Pak. Ya, seseorang masuk ke dalam surga kemudian bisa melihat wajah Allah di surga, itu adalah puncak dari semua kenikmatan. Dan ini kita harus yakini. Ya, karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya
itu berkeyakinan bahwa Allah kelak di surga akan bisa dilihat, Pak. Beda dengan sebagian pemahaman, mereka memahami bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dengan dalil-dalil yang mereka anggap itu adalah dalil. Tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa ya kelak ya kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa melihat wajah Allah di surga, dan itu adalah puncak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada para ahli surga. Ya, dalilnya banyak. Ya, kalau kita bertanya tentang dalil, banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Salah satu diantaranya kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman kepada Allah di surga itu bercahaya. Ya, ini salah satu keistimewaan umat Rasulullah, Pak. Wajah orang-orang yang beriman di surga itu bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kata Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, apa kata beliau? Masruratun ila rabbiha nadhirah tanzuru ila rabbiha. Mengapa wajah orang-orang yang beriman di surga itu berseri-seri bercahaya? Karena mereka mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh para ahli tafsir yang lain, ada Mujahid, ada Ikrimah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain maupun tabi'in mengatakan bahwa maksud dari ayat ini hasanatun ila rabbiha nadhirah, ya, adalah wajah yang penuh kebaikan, wajah yang penuh kebahagiaan berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Dalil yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mutaffifin, apa kata Allah? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya. Salah satu hukuman bagi orang-orang kafir, ya, kata Allah, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, mereka nanti akan mendapatkan hukuman, dan salah satu hukumannya mereka tidak bisa melihat Allah tentunya di neraka, ya, karena mereka di neraka. Artinya mereka terhalangi. Ya, ini ancaman dan hukuman bagi mereka. Apa kata Imam Malik rahimahullah tentang ayat ini? Lamma hajaba a'da'ahu falam yarawhu tajalla li awliyaihi hatta yarawhu. Ketika orang-orang kafir berikan hukuman, mereka tidak bisa melihat Allah, tidak bisa berjumpa dengan Allah di surga, maka sebagai hadiah balasan bagi orang-orang yang beriman atau wali-wali Allah, mereka mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Ya, kan adil, Pak, ya? Yang satu dihukum, yang satu mendapatkan pahala atau hadiah. Ya, yang satu dihukum karena nakal mungkin, ya, kalau bahasa gitu, ya, anak-anak kita. Ya, dua orang anak kita, satunya puasa, satunya ya jebol puasanya. Nah, termasuk Allah Subhanahu, ya, ketika Allah memberikan hukuman kepada orang kafir, mereka tidak bisa berjumpa dengan Allah, maka sebagai bentuk hadiah bagi orang-orang yang beriman, kata Imam Malik, tajalla li awliyaihi hatta yarawhu. Ya, Allah pun menampakkan, ya, wajahnya kepada orang-orang yang beriman atau wali-wali Allah sebagai bentuk, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata Imam Malik. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Ya, karena Imam Malik pernah berguru, Imam Syafi'i pernah berguru pada Imam Malik, ya. Ini dalam sejarah, ya. Jadi 4 imam mazhab itu, ya, ada hubungan silsilah keilmuan di antara mereka, Pak. Ya, ada silsilah keilmuan, sanad keilmuan di antara mereka. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ya. Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i. Mereka saling ada hubungan, ya, kedekatan dengan mereka. Makanya sangat lucu, ya, sangat lucu kita katakan kalau di negara kita ini, ya, orang-orang mengaku berbeda mazhab sampai berantem. Ya, Pak, ya. Yang satu mengaku bermadhab Syafi'i, yang satu mengaku bermadhab Hambali.
Ya, kemudian dalam persoalan fikih mereka saling berantem, ya, atau saling, ya, memboikot satu sama lain, ya, saling menjauhi satu sama lain hanya karena perbedaan pada persoalan fikih. Ya, apakah mereka tidak faham bahwa sejarah para ulama pencetus mazhab ini mereka adalah orang-orang yang sangat dekat, bahkan mereka guru satu dengan yang lainnya, murid satu dengan yang lainnya. Ya, kenapa kita orang-orang yang mengaku mengikuti pendapat mereka justru kita yang, ya, suka cekcok, suka berantem, atau bahkan suka, ya, saling menyalahkan satu sama lain dalam persoalan fikih. Ya, karena perlu kita pahami bahwa para ulama 4 mazhab ini akidah dan keimanannya mereka semuanya sama, Pak. Ya, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, perbedaan mereka hanya pada persoalan-persoalan furu' atau persoalan-persoalan fikih, dan itu pun pada hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi cara memahaminya yang mungkin ada perbedaan. Ya. Nah, apa kata Imam Syafi'i tentang ayat ini? Ya. Dalalatun ala anna awliya Allah yarawna Allah ayanan. Surah Al-Mutaffifin tadi ini merupakan dalil yang jelas, kata Imam Syafi'i, bahwasanya wali-wali Allah, ya, siapa wali-wali Allah? Ala inna awliya Allahumul muttaqun. Wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Artinya wali-wali Allah, kata Imam Syafi'i, ini merupakan dalil yang nyata, bukti yang nyata bahwa wali-wali Allah itu kelak bisa melihat Allah di surga. Ya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa, ya, kenikmatan di surga salah satu di antaranya adalah bisa berjumpa dengan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi hamba-hamba Allah yang berbuat ihsan, ya, yang berbuat ihsan artinya melakukan kebaikan, ya, atau melakukan amalan-amalan kebaikan, itu diantara makna ihsan artinya berbuat baik, ya. Tapi diantara makna ihsan yang lain, Pak, itu artinya mutqin. Mutqin itu artinya kerjanya benar, ya, itu namanya mutqin. Kalau dalam istilah menghafal, mutqin itu lancar, Pak, ya. Tapi kalau dalam bekerja, orang yang mutqin itu bekerja, ya, itu bekerja sesuai dengan SOP, ya, standarnya ada. Kita misalnya di kantor, di perusahaan, orang dikatakan mutqin itu kalau kerjanya sesuai dengan standar, ya, yang ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga. Itu dinamakan ihsan. Ya, misalnya kita di masjid kita, ya, SOP seorang muazzin misalnya datang 2 menit sebelum azan, ya, itu misalnya berarti oh ini mutqin, ya. Tapi kalau muazzin datangnya setelah iqamah, nah itu bukan mutqin itu, ya, apalagi sampai masbuk, ya, itu bukan mutqin. Ya, artinya mutqin itu, ihsan itu artinya mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dianjurkan atau sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, apa balasan bagi mereka? Kata Allah, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan ini, baginya adalah al-husna. Al-husna wa ziyadah. Kata para ulama, termasuk diantaranya para sahabat Abu Bakar, ada Mujahid, ya, ada Ikrimah radhiyallahu anhum, ya, ada Abdullah bin Abbas. Mereka menafsirkan bahwasanya masuk dari al-husna bagi orang-orang yang berbuat ihsan, baginya adalah al-husna. Al-husna itu artinya surga. Jadi bagi orang-orang yang mutqin, yang mengerjakan apa yang telah menjadi kewajibannya, maka baginya adalah surga. Dia sudah masuk surga. Kemudian kata Allah wa ziyadah, dan ada tambahan lagi. Masya Allah, sudah masuk surga dapat bonus lagi. Ya, apa bonusnya, Pak? Apa tambahan itu? Kata para ulama, az-ziyadah wa ru'yatullahi fil jannah. Tambahan yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dalam hadis disebutkan, Pak, ya, hadisnya sangat panjang. Ya, dari sahabat, ya, Suhail bin Sinan radhiyallahu anhu, ya, beliau menukilkan dari Rasulullah bahwa, ya, ini hadis, Pak, ya, yang terjadi di surga. Ini dialog yang terjadi di surga seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ya, apa kata Rasulullah?
ya idza dakhala ahlul jannatil jannah, kalau para penduduk surga itu sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya, qala ta'ala, kemudian Allah menyeru, Allah berfirman, hal turiduna syai'an uzidakum. Kalau bahasa nyantai kita, udah masuk surga, masih pengen tambahan gak? Iya, paling seperti itu. Kata Allah, hal turiduna syai'an uzidakum. Apakah kalian masih mengharapkan tambahan yang aku ingin tambahkan kepada kalian? Subhanallah. Bayangkan Pak, kita menghayal aja kita berada di posisi itu. Masya Allah, sudah masuk surga, ya, ditawarin lagi tambahan, ya. Nah ternyata jawaban itu yang dijawab, yang diungkapkan juga oleh para penduduk surga, ya. Apa kata mereka? Ya Allah, alam tubayyit wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, tawaran apa lagi ini? Kami udah masuk surga, udah lolos dari neraka, bahkan wajah kami sudah bercahaya pada hari ini. Apakah masih ada tambahan lagi setelah itu? Apakah ada kenikmatan lagi yang lebih baik dari itu? Subhanallah. Bahkan penduduk surga pun bertanya, Pak, saking mereka menikmati apa yang Allah berikan. Ya. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Falamma kushifal hijab. Apa yang terjadi? Tak kalah ketika Allah telah membuka tirai hijab, ya, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbih. Seketika kenikmatan di surga itu yang mereka rasakan sebelumnya hilang, ya. Seketika kenikmatan yang mereka rasakan sebelumnya di surga, ya, dengan bidadari-bidadari yang Allah berikan, dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, ya. Kalau kita baca surga, Pak, hati kita itu selalu terpaut, Pak. Ya, coba kita baca Al-Quran yang berbicara tentang surga, ya. Tapi ternyata, ya, falamma kushifal hijab, tak kala Allah telah membuka hijab dan memperlihatkan wajah Allah kepada para penduduk surga, ya, apa yang dikatakan oleh para penduduk surga? Ya, ya Allah, kami sudah masuk surga, sudah lolos dari neraka, sudah dapatkan semua apa yang Engkau berikan, apalagi, ya, kenikmatan apa lagi yang Engkau berikan ya Allah? Kata Rasulullah, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihi minan nadhari ila wajhi rabbih. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih dahsyat yang dirasakan oleh para penduduk surga melainkan melihat kepada Allah, melainkan berjumpa dengan Allah, melainkan melihat, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, ya. Makanya kalau ada yang mengatakan, Pak, kenikmatan paling enak di surga itu bidadari, ya, itu belum ada seberapanya, ya. Buah-buahan dengan segala macamnya, ya. Bahkan buah-buahan itu, Pak, ya, mereka buah-buahan itu yang mendekat kepada para penduduk surga, ya. Kutufuha daniyah, ya. Apa terlintas dalam pikiran kita pengen buah ini, langsung buah itu yang datang, ya. Dan kita jangan samakan bahwa buah yang ada di surga itu sama dengan buah yang ada di pasar, ya. Jauh beda, Pak, ya. Sama namanya tapi tidak sama rasanya. Ya, makanya para penduduk surga pun menyebutkan dalam Al-Quran, ya, ya, tentang buah-buahan itu, ya, ini sama seperti yang pernah kami rasakan sebelumnya, tapi ternyata rasanya beda. Ya, apa buktinya beda? Ya, karena kenikmatan yang di surga itu, Pak, ya, namanya mungkin kita pernah dengar, ada sungai, ada buah, ya, ada rumah, ya, kemudian apalagi ada bidadari, ada pelayan. Tapi itu tidak sama dengan apa yang di pikiran kita. Ya, apa kata Allah dalam hadis qudsi, apa? Matsalul jannati allati wa'adtu li'ibadihil muttaqin. Ya, kalau kita mau menjelaskan tentang kenikmatan surga itu seperti apa, baca hadis ini, Pak. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Perumpamaan surga yang aku janjikan kepada hamba yang bertakwa, fiha ma la 'ainun ra'at. Di dalamnya itu semuanya itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, ya. Jadi bidadari misalnya, Pak, ya, bidadari kan jenisnya perempuan, ya. Jangan kita gambarkan bahwasanya bidadari itu sama seperti wanita di dunia,
Kata Rasulullah, mala ainun ra'at, itu nggak pernah kita lihat, subhanallah. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kita dengarkan. Oh, ya mungkin nama surga ada sungai, ya namanya sama, tapi sungai dengan gambaran seperti itu tidak pernah terlintas di telinga kita. Kata Allah, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintaskan di hati manusia, di pikiran manusia apa yang kita rasakan nanti. Subhanallah. Itu diantara deskripsi surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, inilah perjumpaan seperti ini yang dinanti-nantikan oleh setiap hamba di surga kelak. Ya, setiap hamba mengharapkan berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang diinginkan oleh setiap hamba, dan dalam kondisi yang diinginkan oleh Allah. Ya, dan puncak dari perjumpaan itu ketika seseorang melihat wajah Allah di surga. Dalam hadis yang lain, Pak, seperti apa kondisinya orang-orang yang beriman itu melihat Allah di surga? Ya, kata para sahabat, kami pernah bermajlis dengan Rasulullah. Pernah kami duduk satu majlis dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada waktu itu terjadi malam Iyamul Bid, ya, Al-Badar, ya, Badar artinya purnama, ya, malam purnama, Pak, ya, 13, 14 atau 15 di bulan Hijriah. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badr. Ya, kelak kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama itu. Seperti apa kondisinya? La tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ya, artinya apa, Pak? Masing-masing sudah ditetapkan tempatnya untuk melihat Allah di mana. Ya, masing-masing sudah ada tempatnya. Jadi tidak perlu booking tiket. Tidak perlu desak-desakan. Ya, sudah ada tempat yang disediakan oleh Allah. Sama, Pak, ketika kita di dunia, ya. Ya, orang mau lihat matahari, lihat bulan, perlu nggak desak-desakan, Pak? Ya, artinya semua orang bisa melihatnya dimanapun berada. Ya, selama punya mata. Nah, sama di surga, Pak, orang-orang akan melihat Allah di tempat yang telah ditetapkan masing-masing. Jadi tidak perlu saling senggol. Ya, awas ya, ini tempat saya, nggak ada. Ya, apalagi sampai ya booking tempat, nggak ada. Tapi itu semua didapatkan berdasarkan amalan yang dilakukan di dunia. Ya. Kata Ibnu Taimiyah tentang hadis ini, ya, apa komentar beliau tentang hadis ini? Hadzal hadis min asahhil ahadits ala wajhil ard. Hadis ini, hadis perumpamaan bulan Badar itu, Pak, bulan purnama itu, kata Ibnu Taimiyah, ini adalah hadis yang paling sahih di muka bumi ini. Al-mutalaqqati bil qabul al-mujma' 'alaiha 'indal ulama bil hadis. Hadis ini tentang perumpamaan, yaitu melihat bulan purnama di surga seperti melihat Allah. Ini adalah hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang ada, yang disepakati oleh para ulama hadis dan seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan Allah tidak menghukum kita, ya, Allah tidak mengharamkan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah. Nah, itulah perjumpaan yang kita nanti-nantikan. Pertanyaannya, jamaah rahimakumullah, ya, apa syaratnya, ya, sehingga seseorang bisa mendapatkan keistimewaan ini? Ya, apa syaratnya seseorang bisa mendapatkan keistimewaan ini, bisa berjumpa dengan Allah? Di antara syaratnya yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah bagaimana kita memurnikan tauhid dan keimanan kita kepada Allah, Pak. Ya, hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita memurnikan, ya, tauhid kita kepada Allah. Ya, tauhid itu artinya yang kita mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah kita. Kita sholat hanya karena Allah, kita puasa hanya karena Allah. Seluruh bentuk ibadah kita peruntukkan hanya untuk Allah semata. Itu namanya yang dinamakan memurnikan tauhid dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan atau menyekutukan Allah dalam bentuk apapun itu. Ya, syirik itu tidak ada tawar menawar, Pak. Ya, nggak apa-apa kan syirik kecil, ya kan? Ya, jangan lihat syiriknya, Pak, lihat kepada siapa kita melakukan kesyirikan.
Ya sama Pak, sebagian orang masih memandang remeh dosa. Nggak apa-apa kan, dosanya kecil, ya kan? Dosanya kecil. Jangan lihat dosanya kecil apa besarnya Pak. Lihat kepada siapa kita berdosa. Iya. Sama atasan kita saja tidak berani membangkang atau melanggar perintahnya, ya, apalagi sama Allah. Ya. Sama atasan kita saja merasa segan, apalagi kepada Allah. Ya, Allah yang menciptakan atasan kita, Allah yang menciptakan pimpinan kita, Allah yang menciptakan bos kita, bahkan yang menghidupkan dan mematikannya. Tapi sama orang sesama manusia kita merasa takut, tapi sama Allah kita masih menganggap remeh perbuatan dosa itu. Ya, kecil kok nggak apa-apa. Besok saya taubat. Seperti itu Pak ya. Ya, ada cerita pendek namanya cerpen. Ya, dia berbuat dosa malamnya dengan niat besok saya taubat. Ternyata malamnya udah nggak bangun lagi besoknya. Ya, niat taubat besok. Ya, itu yang kita khawatirkan, waliyadzubillah. Nah, syarat yang pertama adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, ya sebanyak mungkin atau sebisa mungkin kita memperbanyak amalan-amalan soleh yang kita bisa jadikan sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah. Ya, kita bisa berjumpa dengan Allah dengan amalan-amalan soleh itu Pak. Ya, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam akhir surah Al-Kahfi. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, siapa yang mengharapkan perjumpaan terbaik dengan Allah, maka syaratnya itu amalan soleh. Ya, kemudian jangan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun itu. Intinya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin mengharapkan perjumpaan kita dengan Allah, perjumpaan yang terbaik, intinya adalah bagaimana kita melakukan ihsan. Ihsan itu artinya sempurna dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, walillahil matsalul a'la. Ya, dan milik Allah lah perumpamaan yang terbaik. Seorang murid misalnya, ya, akan merasa takut untuk berjumpa dengan gurunya kalau dia punya tugas kemudian belum dikerjain, Pak. Ya, atau anak kita misalnya. Ya. Ya, Muhammad, tolong ya kamu ke pasar nah, ini. Atau Abi mau ke kantor, Bapak mau kerja. Ya, tolong selama di rumah bantu ini. Ya, seorang anak yang menyempurnakan tugasnya berani nggak bertemu dengan bapaknya, Pak? Berani nggak? Berani, bahkan dengan bangganya. Ya, apalagi kalau ada iming-iming, ya, tasdik misalnya. Anak saya ini, janji hadiah, ya, pasti semangat. Mana hadiahnya? Ya, kadang belum ditanya udah jawab duluan, Pak, Abi, udah selesai nih, hadiahnya mana? Ya, walillahil matsalul a'la. Seperti itulah seorang hamba ketika hendak berjumpa dengan Allah. Seorang hamba akan berani berjumpa dengan Allah, bahkan merindukan perjumpaan dengan Allah kalau dia sudah tuntas dari apa yang menjadi tugasnya ketika hidup di dunia. Sebaliknya, kita yang masih punya banyak utang tugas, ya, kita yang masih banyak tumpukan kewajiban yang belum kita tuntaskan, kita bahkan merasa takut untuk berjumpa dengan Allah. Kita bahkan merasa takut untuk dihisab oleh Allah ketika Allah mempertanyakan apa yang telah menjadi kewajiban dan tugas kita. Apa tugas kita? Dalam Quran surah Az-Zariyat Allah menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Tugas ibadah merupakan tugas prioritas kita sebagai seorang hamba Allah. Ingin mengharapkan perjumpaan terbaik dengan Allah, mari kita menjadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup ya untuk materi kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan ini menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau itu benar datangnya dari Allah. Kalau ada salah, ada khilaf, saya beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada? Ya. Kami tertarik tadi masalah ru'yah, gitu ya, perbedaan
antara fikih tadi, sementara acuan kita sudah ada antara Imam Syafi'i, Imam Malik ya, dengan Imam Ahmad ya, mereka akidah satu, tapi dalam al-Qur'an mereka itu tidak ada masalah. Ya. Berbeda dengan kondisi kita sekarang seperti Pak Ustaz sampaikan itu ya. Nah, saya berpikir ini menurut saya saja gitu, pemikiran saya, apakah mereka itu cetek ilmunya, kemudian diikuti dengan adab, ya tentu terkait dengan ilmu tadi, sehingga melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, tindakan seperti itu akan menjadi nanti kesombongan, itu menurut pemikiran saya. Sehingga mereka orang seperti ini, seperti Pak Ustaz katakan tadi, ya mungkin untuk melihat wajah Allah itu masih tanda tanya begitu. Apakah benar yang saya ini kan seperti itu Pak Ustaz? Contoh, membubarkan pengajian. Saya sendiri tidak ingin kepada Ustaznya, tapi cara mereka itulah yang barangkali kita sesalkan, bahwa kita tidak sependapat dengan Ustaz itu, saya kira itu fitrah normatif. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya analisis dari orang tua kita, bahwa ya memang Pak, saya kembali mengulang bahwa ya para ulama kita yang kita jadikan sebagai panutan, ya bahkan rujukan dalam perkara-perkara fikih ini, ya kita tidak bisa paham, tidak bisa pungkiri bahwa mereka ini banyak hal-hal yang terjadi silang pendapat, ya khilafiyah dalam istilah kita ya, khilafiyah, perbedaan pendapat dalam perkara-perkara fikih. Ya bahkan kami dulu di kampus Pak, ya itu pelajaran fikihnya satu saja, ya yang dinamakan fikih al-muqaranah bainal madzahib. Jadi fikih perbandingan antar madhab. Jadi satu buku itu isinya perbandingan semua ulama madhab ini, ya, dan itu banyak rujukannya. Salah satu buku yang kami gunakan namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid itu kitab fikih Pak, ya, yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Kemudian di dalamnya itu mencantumkan semua ya perkara-perkara fikih dan disandarkan kepada ulamanya. Misalnya ini perkataan Imam Hambali seperti ini, Abu Hanifah seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini, Imam Malik seperti ini. Dan memang kita lihat bahwa ya cenderung banyak terjadi ya silang pendapat di situ dalam perkara tertentu. Ya kalau kita memberi contoh, ya misalnya contoh ya dalam perkara ya pembatal wudu, ya menyentuh perempuan, ya menyentuh wanita, itu kan tidak satu pendapat Pak. Ya, pendapat yang lain mengatakan menyentuh itu cukup bersentuhan kulit batal wudunya. Ya, pendapat yang lain mengatakan tidak, yang dimaksud bersentuhan dengan syahwat. Ya, pendapat yang lain mengatakan tidak, bersentuhan maksudnya itu adalah berjima'. Ya, berhubungan suami istri itu yang membatalkan wudu. Artinya banyak terjadi silang pendapat di antara para ulama kita. Dan rujukannya sama, dalilnya sama. Nah, fenomena yang terjadi, ya mereka tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang tidak bisa dipungkiri Pak terjadinya khilafiyah itu, perbedaan dalam perkara-perkara fikih. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang ya menjadikan mereka sebagai rujukan namun tidak bisa memiliki sikap yang sama. Ya. Di antara sikap yang tidak bisa kita miliki misalnya Pak adalah sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan tersebut. Ya dalam perkara tertentu kita berbeda pendapat dengan si A misalnya, atau bahkan tetangga kita, atau bahkan samping kita ketika sholat. Ya, ada yang sholatnya sami Allah liman hamidah sedekap, tangannya di atas, ada yang sami Allah liman hamidah tangannya ke bawah. Itu pun kadang kita saling sikut, ya, karena perkara fikih. Ya, artinya apa? Bukan perbedaan pendapatnya yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita atau sikap kita dalam menyikapinya. Itu, ya. Itu Pak. Jadi permasalahannya kembali kepada kita. Tadi Pak Haji menganalisis apakah itu karena ilmunya yang cetek dalam artian kejahilan atau bahkan ketidaksempurnaan pemahaman kita. Saya jawab bisa jadi Pak. Ya itu bisa menjadi salah satu sebab ya mengapa orang sangat sulit untuk bertoleransi dalam perkara-perkara fikih, karena satu bisa jadi dia hanya mempelajari
ya fikih-fikih yang menurut madhab mereka tersendiri. Misalnya saya bermadhab Syafi'i, maka saya hanya fokus pada madhab Syafi'i. Saya tutup mata, tutup telinga dengan yang lain, sehingga begitu disampaikan pendapat yang lain, wah ini salah, ini batil, ini bid'ah, ini sesat, ini menyimpang. Tidak boleh, Pak, dalam perkara-perkara yang memang para ulama sendiri sudah memperselisihkannya di masa-masa yang telah lalu. Ya, jadi itu bisa jadi disebabkan karena kejahilan kita. Yang kedua bisa jadi karena seperti yang disampaikan tadi, ada kesombongan dalam diri kita. Kesombongannya itu karena kita merasa sudah mengaji, ya, sudah baca kitab, sudah berguru sama Ustadz Fulan, Syekh Fulan, sehingga dalam diri kita pokoknya apa yang disampaikan Ustadz saya itulah yang benar. Ya, sehingga ini yang kita yakini, ketika disampaikan pendapat yang lain, wah, ini seakan seperti racun yang masuk ke dalam diri kita yang harus kita tolak mentah-mentah. Ya memang perlu, Pak, dalam diri kita sebagai sebagai tasfiyah atau sebagai untuk menyaring semua informasi yang masuk ke dalam diri kita, tapi ini tidak menutup untuk membuka pada sumber-sumber keilmuan dari ustadz-ustadz kita yang lain. Jadi kembali pada diri kita, Pak, bagaimana kita menyikapinya. Ya, perkara yang mungkin sebenarnya kita bisa selesaikan dengan cara ngopi, duduk, ngobrol, diskusi, tapi karena adanya jarak dan komunikasi yang tidak terhubung, itulah yang bisa menjadi sebab terjadinya perpecahan. Yang awalnya hanya perbedaan yang berujung kepada perpecahan. Berbeda itu, Pak, tidak selamanya harus berpecah. Ya, makanya yang dimakruhkan, yang dilarang itu berpecah. Ya, tapi berbeda itu hal-hal yang bisa kita terima. Dalam hal-hal yang sifatnya furu', Pak, perkara-perkara yang istihadiyah, bukan dalam perkara akidah, bukan dalam perkara keimanan. Kalau dalam perkara akidah, keimanan, tauhid itu tidak ada perbedaan di situ, Pak, sama. Tapi dalam hal yang sifatnya furu'iyah, fikih, itu banyak pendapat-pendapat para ulama di sana yang bagaimana menuntut kita untuk saling menghargai, saling bertoleransi sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu, termasuk para pencetus pendapat-pendapat tersebut. Ya, inilah pentingnya, Pak. Yang terakhir saya sampaikan bahwa memang dari dulu, Pak, para ulama kita itu melarang kita untuk fanatik. Ya, kata Imam Syafi'i sendiri, ya termasuk Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah, ya, kullu kalam yuqbal wa yurad. Semua perkataan itu bisa kita terima, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal maqbar. Kecuali perkataan orang yang ada di dalam kuburan ini. Siapa itu? Kuburan Rasulullah. Artinya apa? Pendapat ulama itu bisa jadi benar atau bisa jadi kita terima, kecuali pendapat yang datang dari Rasulullah maka wajib kita terima. Ya, kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak halal atau tidak pantas seseorang mengambil suatu pendapat dariku kecuali dia tahu dari mana sumber dalil yang aku gunakan. Artinya ulama ini mengajarkan kepada kita untuk tidak fanatik pada pendapat-pendapat fikih tertentu, selama dibangun di atas dalil-dalil yang nyata. Ya, intinya, Pak, kembali kepada diri kita, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita bisa berlapang dada dan membuka hati kita untuk terbuka dan menerima hal-hal yang sifatnya selama tidak menyimpan dari dalil-dalil yang ada. Allah a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Satu lagi kata, silakan. Sholat wajib 5 kali dalam pagi. Iya, Pak. Itu kan disebutkan bahwa ada beberapa kebaikan yang pahalanya, Pak. Tetapi khusus untuk salat subuh itu lebih, Pak, ada ketimbangan. Nah, seperti di beberapa jumlah kebaikan, Pak, apa masih tetap begitu kebaikan atau lebih, Pak? Iya. Yang pertama, yang kedua, di dalam surat Yasin ada wanita di. Nah, dalam hal ini perasaan makna itu Allah memberi salam kepada orang-orang yang sudah bermasalah. Nah, bagi
dan sekaligus memisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman. Nah, khusus untuk orang-orang yang beriman, apakah ada satu yang mereka sudah bisa melihat Allah? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Yang pertama, ya, keistimewaan sholat itu. Jadi dalam Al-Quran kalau kita lihat ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah, jadi sholat itu disifatkan dengan dua sifat. Yang pertama yang diistilahkan dengan al-ijmali, ya, secara global. Jadi sholat secara global itu keistimewaannya luar biasa, Pak. Dalam Al-Quran misalnya, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat apa itu? Pokoknya salat secara umum, Pak. Jadi ini keistimewaannya sifatnya umum. Ya, salat secara umum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan yang lain. Ya. Kemudian ada beberapa keistimewaan yang mungkin ya secara tafsir, secara terperinci. Ya, misalnya tadi yang disebutkan salat subuh. Ya, sholat subuh di antara keistimewaannya seperti yang disebutkan tadi, beberapa hadis merujukan pada Rasulullah, ya, termasuk dalam Al-Quran, ya, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ini satu. Kemudian dalam Al-Quran bahkan ada satu surah yang Allah sebutnya nama waktu sholat itu, wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian ada lagi dalam ayat lain, wasubuhi idza tanafas, demi waktu subuh apabila ia mengeluarkan nafas. Ya, ini artinya keistimewaan yang memang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran tentang waktu subuh. Bukan berarti sholat yang lain nggak penting, Mbak. Sholat yang lain itu penting secara umum, ya, disampaikan oleh Allah. Ya, kan ada sholat-sholat tertentu, misalnya subuh, asar. Ya, kata Rasulullah, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia masuk surga. Dua waktu dingin itu subuh dengan asar, sebagaimana keterangan para ulama. Berarti salat asar juga memiliki keistimewaan, ya, disebutkan oleh Rasulullah. Ya, kemudian ya, salat maghrib, salat isya. Misalnya salat isya, kata Rasulullah, siapa yang salat jamaah, maka dia seperti orang yang salat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti orang yang sholat malam sepanjang suntuk. Artinya ini keistimewaan yang Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan secara terperinci, Pak, ya. Tapi secara global sholat itu adalah sesuatu yang istimewa bagi kita dan juga di sisi Allah. Yang kedua, dalam Quran surah Yasin, "Mamtazul yauma ayyuhal mujrimun", yang memang, ya, Allah sendiri yang membedakan, Pak, antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, Allah sendiri yang memisahkan. Ya, dalam Quran banyak disebutkan ayat-ayat tentang, ya, orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik itu berbeda. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir itu berbeda. Termasuk di surga, Pak, ya, termasuk di akhirat. Ya, perlakuannya pun berbeda. Ya, Allah menyebutkan bagi orang-orang yang beriman, ya, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Ya, kemudian di surga mereka mendapat keistimewaan yang disebutkan oleh Allah yang tentu tidak didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ya, inilah salah satu bentuk keadilan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan kita, Pak. Ya, seseorang akan diberikan balasan kebaikan, in ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam surah Al-Isra. Ya, kalau kamu benar maka pahalanya bagimu adalah kebaikan. Dan jika wa in asatum falaha, dan sebaliknya kalau kamu berkeburukan maka tidak ada balasan. Hal jazaa'u ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan sebenarnya bagi kita, kan, Pak, ya, dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a minkum falyakfur. Siapa yang mau beriman, monggo, silakan. Ya, dan siapa yang ingin mengambil jalan yang lain, silakan. Itu kata Allah, Pak. Ya, Allah sendiri memberikan pilihan bagi kita, tapi ingat, setiap pilihan bagi kita ada konsekuensinya, ada balasan yang perlu kita pertanggungjawabkan dari setiap pekerjaan kita, Pak. Allah jelas tidak berbeda, Pak. Ya, tidak akan berbeda orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah. Bahkan di dunia saja pun Allah bedakan, Pak.
Dalam surah Al-Mujadilah kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat. Ya, itu jamak ya. Beberapa derajat. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak beriman. Di dunia saja tidak sama, apalagi di surga. Itu di mata Allah Pak ya, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia kan beda. Siapa yang banyak duitnya misalnya, atau orang yang terendah, itu kan perlakuan orang berbeda. Oh ini atasan, ini karyawan, ya itu pun berbeda perlakuannya Pak. Tapi di mata Allah semuanya sama Pak. Semuanya sama. Bahkan di mata Rasulullah SAW pun semuanya sama. Bilal yang dulunya budak, tapi ternyata di penaklukan kota Mekah, Bilal yang berdiri di atas Ka'bah untuk memandangkan azan. Di mana para pembesar-pembesar Mekah? Karena mereka semua orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi Allah memuliakan Bilal dengan keimanannya. Umayyah bin Khalaf, Allah menghinakan Abu Jahal, Allah menghinakan Abu Lahab, meskipun nasabnya secara nasab keturunan itu lebih baik daripada Bilal Pak. Tapi di mata Allah itu tidak sama. Itu di dunia, mulia di akhirat. Allah a'lam bishawab. Terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.